Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Khairisa Widiani Tias dari kelas 12 MIPA 3. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai tentang perkecambahan pada biji kacang hijau dan biji jagung. Sebelum mulai ke praktikumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai praktikum kali ini. Perkecambahan merupakan proses munculnya tanaman kecil atau plantula dari dalam biji hasil dari perkembangan dan pertumbuhan embrio. Embrio atau lembaga memiliki 3 bagian, yaitu radikula, kotiledon, dan kalkulus. Perkecambahan biji dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan letak kotiledon pada saat berkecambah, ada 2 tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan epigel dan hipogel. Dan berdasarkan jumlah kotiledonnya, tumbuhan berbiji digolongkan menjadi 2 macam, yaitu monokotil dan juga dikotil. Untuk pembahasan lebih dalamnya, langsung saja saya akan memulai ke praktikumnya. Di sini saya akan menyebutkan alat-alat dan juga bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktikum kali ini. Untuk alat yang pertama, di sini ada 2 buah gelas plastik kosong. Yang kedua ada kapas. Yang ketiga ada cutter. Yang keempat ada sendok makan. Dan yang terakhir ada tempat untuk nanti proses imbibisi. Dan untuk bahan-bahannya, di sini yang pertama ada air. Yang kedua ada biji-biji kacang hijau. Dan yang terakhir ada biji-biji jagung. Baik, langsung saja kita mulai ke praktikumnya. Langkah pertama yaitu proses imbibisi untuk biji jagung dan biji kacang hijau. Awal perkecambahan dimulai dengan berakhirnya masa dormansi pada biji. Berakhirnya masa dormansi ditandai dengan masuknya air ke dalam biji yang disebut dengan proses imbibisi. Air yang berimbibisi menyebabkan biji mengembang dan memecah kulit pembungkusnya dan juga memicu perubahan metabolik pada embrio, sehingga biji dapat melanjutkan pertumbuhan. Selanjutnya, enzim-enzim ini akan mulai mencerna bahan-bahan yang disimpan pada kotiledon dan nutrisi-nutrisinya dipindahkan ke bagian embrio yang sedang tumbuh. Enzim yang berperan dalam pencernaan cairan makanan adalah enzim amilase, beta amilase, dan protease. Dan hormon gibberellin berperan penting untuk aktivitas dan mensistensis enzim-enzim tersebut. Pada benih kacang hijau, organ pertama yang muncul ketika biji berkecambah adalah radikula. Untuk tanaman dikotil atau kacang hijau yang dirangsang dengan cahaya, ruas batang hipokotil akan tumbuh lurus ke permukaan tanah atau kapas, mengangkat kotiledon dan epikotil. Epikotil akan memunculkan daun pertama dan mulai mengelola makanan melalui pencahayaan langsung dari sinar matahari atau fotosintesa.
Dan untuk kotiledon sendiri dapat melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Jadi pada saat cadangan makanan di dalamnya telah habis, kotiledon akan rontok dan hal tersebut digunakan oleh embrio untuk melakukan pertumbuhan sehingga epikotil mengeluarkan satu tunas daun pertamanya. Sewaktu perkecambahan pada jagung, kotiledon akan tetap tinggal di dalam tanah. Kotiledon berfungsi sebagai organ penyerap makanan dari endosperma dan menghantarkannya kepada embrio yang sedang tumbuh. Pada waktu perkecambahan, yang pertama kali keluar adalah radikel. Selanjutnya, radikel ini akan mengeluarkan akar-akar cabang bersama-sama dengan akar primer membentuk sistem akar primer. Sistem akar primer ini biasanya hanya berfungsi untuk sementara dan kemudian akan mati. Fungsi sistem akar primer ini kemudian digantikan oleh akar-akar adventif atau akar serabut yang keluar dari nodus batang yang pertama dan beberapa nodus di atasnya. Sistem akar adventif atau akar serabut inilah yang menjamin kehidupan tanaman tersebut. Biji dikotil adalah biji yang mempunyai dua kotiledon. Biji kacang hijau dikelompokkan menjadi kelompok dikotil karena biji kacang hijau berkeping dua, yaitu pada saat berkecambah kacang hijau memiliki dua bagian biji yang menjadi satu, serta jika dibelah maka akan terdapat dua kotiledon yang mempunyai testa. Biji monokotil adalah biji yang mempunyai satu kotiledon. Jagung merupakan biji monokotil karena hanya memiliki satu keping biji yang diselubungi oleh skutelum. Perkecambahan pada jagung adalah tipe perkecambahan hipogel yang ditandai pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas kapas ataupun tanah. Untuk kotiledon sendiri tetap berada di atas kapas. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan ini adalah kacang ercis, biji jagung, dan rumput-rumputan embrio. Perkecambahan pada kacang hijau. Tipe perkecambahan pada kacang hijau adalah epigel yang ditandai dengan hipokotil tumbuh memanjang, akibatnya kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan sehingga kotiledon berada di atas tanah. Contohnya adalah kacang hijau, kedelai, bunga matahari, dan kacang